Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa. Artinya pada umumnya manusia mengalami. Dan Alkitab mengatakan tidak melampaui kekuatanmu. Mengapa dikatakan demikian? Karena Tuhan yang kita percaya, Dia memberikan jalan keluar sehingga kita cakap menanggungnya. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menurut saudara, apakah jalan Tuhan itu pasti dapat dilalui dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa kesulitan, ataupun tanpa kesusahan? Dan jikalau bukan jalan Tuhan, apakah pasti semuanya berjalan penuh hambatan, penuh kesulitan, bahkan kesusahan? Saudara, Alkitab tidak berkata demikian. Saudara, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, pilihlah jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Karena jalan yang lebar, lebarlah menuju kepada kebinasaan. Saudara, tentu jalan yang sempit mempunyai konotasi jalan yang sulit, jalan yang susah, bahkan jalan yang tidak nyaman. Dan saudara, kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau engkau ingin menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Tentu saudara, konotasi kalimat ini adalah engkau tidak mudah di dalam mengikuti Yesus. Ada kesulitan, bahkan ada kesusahan, bahkan ada aniaya mungkin. Saudara, ketika kita menghadapi semuanya itu, kita sering bertanya-tanya, Tuhan, mengapa saya sudah sungguh-sungguh saya ingin hidup bagi Tuhan? Mengapa begitu sulit saya harus menghadapi kesusahan? Saudara, ini pertanyaan yang wajar yang dapat kita tanyakan kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal ke-27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak, Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Nidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kaunda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasangkan alat penolong dengan melilitkan kapal itu dengan tali
Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita tidak berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudaraku, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kau menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu di situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka, dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah permulaan perjalanan Rasul Paulus sebagai seorang tahanan menuju ke kota Roma untuk naik banding kepada Kaisar. Namun pada saat yang sama juga sebenarnya ini adalah kesempatan Rasul Paulus yang sudah lama ia rindukan untuk mengunjungi Roma. Dan hal ini terjadi melalui peristiwa Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar. Saudara, perjalanan pada zaman Rasul Paulus ini perjalanan sangat sulit karena harus melewati perjalanan laut, yaitu melalui kapal layar. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari kisah ini? Yang pertama, perjalanan hidup
yang sesuai dengan maksud Tuhan dan bagi namanya dapat saja dilalui dengan sangat tidak mudah. Saudara, Alkitab mengatakan, dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali Saul lalu meninggalkan Saul itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Saudara, ketika kita membaca kisah di dalam pasal 27 ini, maka kita bisa membayangkan betapa mengerikannya perjalanan yang Rasul Paulus harus lewati. Maka seringkali kapal yang ditumpangi Rasul Paulus itu hanya menyusuri pantai. Karena kalau mereka melalui laut, mereka sangat menghadapi bahaya yang sangat besar. Dan saudara, ketika Rasul Paulus akan menuju ke Roma, saudara, ada bagian yang sangat menarik dalam bagian ini bahwa puasa telah berlalu. Saudara, kapankah puasa orang Yahudi dilakukan? Yaitu pada hari pendamaian. Dan saudara, pada hari pendamaian itu, saudara-saudara, menurut tanggalan orang Yahudi itu terjadi pada tanggal 10 bulan Tisri. Kalau memakai kalender kita, itu antara bulan September dan Oktober. Saudara, pada bulan-bulan itu adalah bulan musim dingin. Saudara, persis sekali apa yang ditulis di dalam pasal 27. Memang di situ adalah musim dingin, saudara. Saudara, kisah yang begitu detail dengan geografi yang jelas, saudara-saudara, memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dicatat adalah sesuai dengan sejarah yang ada. Saudara, ketika Alkitab berkata, waktu puasa sudah lampau. Lalu dikatakan, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Saudara, demikianlah yang terjadi pada waktu Paulus mengalaminya. Saudara, ketika Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar, Rasul Paulus bukan saja hendak membela dirinya, namun sesungguhnya dia memang hendak ke Roma untuk dia mengunjungi orang-orang percaya di sana. Bahkan di dalam surat Roma dia berkata dia ingin membagikan iman dan memberitakan Injil juga di sana. Saudara, inilah yang Rasul Paulus rindukan, ingin dia lakukan bagi Tuhan. Namun saudara, realitasnya adalah Rasul Paulus itu nyaris binasa dengan kapal itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia. Saudara, dari sini kita belajar bahwa jalan Tuhan yang kita lalui tidak selalu lancar. Bahkan ada kalanya kita menemukan kesulitan, kesusahan, bahkan ancaman. Namun semuanya itu tidak mengindikasikan bahwa Tuhan hendak mencelakakan engkau dan saya. Tetapi di situ memberitahukan kepada kita, kita harus lebih bersandar kepada kasih, kuasa, dan kasih karunia Tuhan. Seberapapun kita mempunyai kerinduan yang besar untuk kita hidup bagi Tuhan, kita tidak pernah dapat melakukannya tanpa kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika engkau dan saya menghadapi kesulitan, ketika engkau hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara bersyukurlah, karena cukuplah kasih karunia kepadamu dan kepadaku. Karena Tuhan, dia menyertai kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan setiap orang yang hidup mengikuti pimpinannya dan bagi kemuliaan namanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, perjalanan Paulus yang sangat sulit itu terkonfirmasi. Itu adalah rencana Allah. Itu adalah kehendak Allah. Di situ saudara-saudara, malaikat Allah menampakkan diri kepada Paulus di tengah-tengah segala kesulitan dan ancaman itu bahwa mereka pasti tidak binasa. Kenapa?
seluruh kapal tidak binasa. Karena ada Paulus di sana. Bukan semata-mata karena Paulus. Karena ada pekerjaan Allah, ada rencana Allah di dalam diri Paulus yang harus digenapi di kota Roma. Saudara, di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan hamba-hambanya, orang-orang percaya yang sedang bekerja di ladang Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup bagi Dia. Tuhan ikut campur dan intervensi. Bahkan melalui orang-orang percaya ada banyak orang juga mengalami berkat Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara menghadapi kesulitan dan sebagainya, ketika saudara hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, saudara ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Bahkan karena engkau, banyak orang di sekitarmu diberkati oleh Tuhan. Saudara, itulah yang dikisahkan baik dalam perjanjian lama, termasuk dalam kisah ini. Perjanjian lama, kisah mengenai Yusuf, bagaimana dia memberkati orang-orang sekitarnya. Kisah daripada Daniel, bagaimana kehadirannya memberkati orang-orang sekitarnya. Saudara, kehidupan orang Kristen yang berkomitmen kepada Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang mempunyai komitmen hidup bagi Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, kami akan melihat kuasa dan kasih-Mu, dan kasih karunia-Mu menyertai kami, dan kasih karunia-Mu cukup bagi kami, dan kami boleh semakin yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.